BPSDMD Provinsi Banten. Berikut adalah video Learning Journal Agenda 1, Sikap Perilaku Bela Negara. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran sikap perilaku bela negara terdapat 3 subkomponen. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada 4 konsensus dasar yang disepakati atau biasa yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat lambang negara yang menjadi ciri dari suatu negara. Di antaranya yang pertama bendera negara, yang selanjutnya disebut dengan sang merah putih. Yang kedua bahasa negara, yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang dinyatakan pada tahun 1945. Yang ketiga lambang negara adalah Garuda Pancasila, dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 terdapat 5 nilai dasar bela negara. 5 dasar ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cinta tanah air. Penerapannya, yang pertama, bangga menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, memberikan kontribusi pada kedaulatan bangsa dan negara. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara ikut serta dalam pemilihan umum serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa dengan menjalankan yang pertama yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara yang pertama berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, ikut membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Yang pertama, mempunyai kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi. Dan yang kedua, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Tuhan Yang Maha Kuasa berikan. Analisis isu kontemporer. Ada 6 analisis isu kontemporer. Yang pertama adalah korupsi, yaitu penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, narkoba adalah penyalahgunaan obat-obatan yang merusak kesehatan. Yang ketiga, terorisme adalah ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut
kesakitan, dan korban jiwa. Yang keempat adalah money laundering atau pencucian uang. Yang kelima, proxy war adalah konflik yang terjadi antara dua negara yang melibatkan kaki tangan atau pihak ketiga. Yang keenam adalah mass communication, misal cybercrime dan hoax. Contoh nyata kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, menerapkan praktik PBB dengan sebenar-benarnya sesuai dengan aturan, baik ketika upacara peringatan Hari Nasional ataupun dalam kegiatan apel pagi. Yang kedua, menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai bela negara. Semisalkan bawahan menghormati pimpinan ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga adalah selalu disiplin dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara dan tidak bermalas-malasan. Baiklah, kesimpulan pada video ini adalah kita sebagai ASN, sebagai abdi negara harus mengetahui wawasan kebangsaan serta harus mempunyai kemampuan awal dalam bela negara. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.